Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web 1 untuk kelas SKS 18-2. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, kelas SKS 18-2 masuk pada pertemuan ke-18, di mana pada sore hari ini kita melaksanakan ujian akhir semester. Sebelum ujian dimulai, saya mengingatkan kembali kepada mahasiswa SKS 18-2 yang masih memiliki tanggungan untuk nilai-nilai tugas maupun nilai UTS untuk segera menyelesaikan, mengingat pada sore hari ini kita sudah mulai memasuki masa untuk melaksanakan ujian akhir semester. Baiklah, untuk pertemuan kali ini akan saya sampaikan soal yang menjadi ujian akhir semester, dan kebetulan sudah saya sharekan sekitar minggu sebelumnya kemarin, sehingga pada kesempatan ini kita tinggal mereview hasil dari ujian akhir semester yang sudah dikumpulkan oleh kelas SKS 18-2 pada sore hari ini. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat dulu kepada materi ya. Jadi tema yang saya jadikan untuk bahan sebagai ujian akhir semester yang pertama itu adalah materi prosedur sub dan function ya. Jadi pada materi ini untuk prosedur sub dan function, di mana untuk prosedur sub sendiri maupun function memiliki fungsi digunakan untuk memanggil ya, untuk memanggil sebuah perintah yang nilainya tetap ataupun bisa berubah. Untuk prosedur sub itu yang nilainya tetap, sedangkan function itu yang nilainya bisa berubah. Karena biasanya untuk contoh dari function ini bisa berupa sebuah rumus dan lebih mengarah kepada bilangan atau angka. Nah, untuk sintaknya seperti ini, saya mereview kembali, ini adalah bahan yang saya jadikan untuk ujian akhir semester. Mirip ya, hanya perbedaannya pada bagian depannya saja. Untuk prosedur itu ada sub, nama sub, pernyataan and sub. Untuk function itu ada function, nama function, pernyataan, diikuti and function. Nah, berikutnya untuk contoh prosedur di sini yang teks ya. Nah, nanti bisa dibuat seperti ini seandainya Anda menginginkan, atau hasil tampilannya seperti ini, atau dibuat dalam bentuk function yang hasilnya seperti ini. Ya. Nah, di sini ini untuk prosedur sub dan function. Berikutnya tema yang kedua itu adalah menampilkan data dengan SQL atau perintah query, di mana persiapannya kita sudah mulai menggunakan database, kemudian ada script ASP-nya, kemudian menyiapkan web browser, kemudian menyiapkan web server, dan jangan lupa file adu_vbs.ing. Nah, di sini adalah contoh dari paragraf untuk program-program yang nanti akan dipergunakan dalam menampilkan data dengan SQL. Bagian paragraf potongan yang pertama ini intinya ada 3 hal, menjelaskan lokasi penyimpanan nama database, kemudian yang kedua perintah query, berikut nama tabel yang dipergunakan. Kemudian untuk paragraf yang berikutnya ini membahas tentang bagaimana kita menyiapkan tabel yang nanti akan dijadikan sebagai media untuk menampilkan hasil datanya di browser. Nah, kemudian di sini adalah proses pengambilan data dari database ke browser ya, ke tabel dengan menggunakan perintah rs, di mana rs dimulai dari 0 karena rs ini mengikuti indeks dari ASP yang dimulai dari 0. RS sendiri singkatan dari record set.
di mana variabel RS ini terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan koneksi antara database dengan program. Nah, kemudian ini adalah hasil tampilan di browser ketika program tampil data tadi sudah dijalankan. Dua tema utama ini akan saya jadikan bahan sebagai ujian akhir semester. Nah, kita bisa melihat pada soal yang sudah saya bagikan sebelumnya. Jadi di sini yang pertama diminta membuat program untuk menampilkan bilangan antara 1 sampai dengan 5 dan antara 6 sampai dengan 10 dengan menggunakan perintah function. Ya, jadi ini menggunakan perintah function atau prosedur sub yang tadi tema pertama. Nah, berikutnya di sini untuk mempermudah gunakan pemanggilan prosedur, jadi digabung di sini. Nah, berikutnya yang kedua, buat program untuk menampilkan daftar teman sekelas Anda. Field yang digunakan meliputi nama, alamat, tanggal lahir, hobi. Ada 4 ya, diisi dengan 10 rekod. Nah, ini adalah soal yang kedua. Berarti intinya ada 2 soal yang harus dikerjakan. Nah, nanti jika sudah selesai, hasil berupa capture adalah script, kemudian hasil program yang di PDF-kan, dikirim ke classroom dengan batas waktu pengumpulan untuk kelas SKS 18-2 itu tanggal 20 Juli 2020. Ya. Nah, ini adalah soal untuk ujian akhir semester dari mata kuliah pemrograman web 1 untuk kelas SKS 18-2. Untuk selanjutnya kita akan mencoba melihat dari soal UAS yang sudah diberikan ini hasil UAS yang sudah dikumpulkan oleh mahasiswa SKS 18-2. Nah, di sini saya lihat ada 4 yang sudah menyerahkan. Kita akan melihat satu persatu ya dari hasil yang sudah diberikan oleh mahasiswa kelas SKS 18-2. Yang pertama punyanya Mas Aditya Febi. Oke, kita tunggu, dilihat dulu di sini. Ini adalah hasil program yang sudah dibuat menampilkan angka 1 sampai 5 dan 6 sampai 10, begitu yang diterima oleh Mas Aditya. Ini adalah programnya, dia sudah menggunakan fungsi prosedur sub di sini ya untuk memanggil. Nah, kemudian yang perlu dilihat ada setting juga untuk web servernya, kemudian hasilnya seperti ini. Oke, untuk berikutnya menampilkan data teman ya, dia menggunakan database dengan nama UAS di sini, kemudian tabelnya diberi nama teman. Kemudian kalau kita lihat tadi RS-nya 0123, jadi ada nama, alamat, tanggal lahir dan hobi, berarti sudah melihat soal dengan benar. Kemudian dilakukan proses setting untuk web servernya. Kemudian ini adalah hasilnya, mintanya adalah 10 data. Oke, saya lihat ini sudah bagus sekali yang dibuat oleh Mas Aditya Febi, sudah sesuai dengan soal yang diminta. Ini langsung saya berikan hasilnya ya. Oke. Nah, mungkin sedikit yang bisa saya berikan komentar pada hasil kerja Mas Aditya ini, bahwa mungkin dari desain layout itu bisa dimodifikasi ya, jadi lebih menarik, mungkin dikasih judul ya, mungkin diberikan judul di sini. Kemudian
untuk hasilnya juga dari yang menampilkan bilangan itu, untuk hasil yang menampilkan bilangan ya, ini bisa ditambahkan layout yang menarik ya. Jadi di sini nanti hasilnya pun juga lebih menarik tampilannya, tidak asal tampil seperti ini ya. Jadi kalau saya lihat untuk secara pengerjaan soal sudah oke ya, meskipun di sini sebetulnya saya minta bilangan antara 1 sampai 5 itu berarti yang muncul harusnya 2, 3, 4 sama 7, 8, 9 begitu ya. Tapi di sini Mas Adit mungkin menerimanya bilangan antara 1 sampai 5 ya seperti ini, 6 sampai 10 seperti ini. Oke, kira-kira itu komentar yang bisa saya berikan untuk hasil kerja dari Mas Aditya Febi. Untuk selanjutnya kita masuk pada tugas dari Mas Nusril. Nah, di sini kita lihat untuk hasil dari Mas Nusril, kalau dilihat apakah sama dengan Mas Aditya, kita cek dulu. Ini dia sudah membuat sebuah item di depan begitu ya, UAS pemrograman web 1, kemudian coding untuk menampilkan bilangan. Ini kalau kita lihat bilangan A 1, 2, 3, 4, 5, bilangan B 6, 7 dibikin seperti itu ya, menampilkan bilangan A dan B. Kemudian ini adalah proses setting untuk web servernya ya. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah contoh yang seperti saya bilang tadi, mungkin tampilannya itu bisa dibuat menarik dengan menambahkan judul, kemudian format tampilan yang berbeda gitu ya. Ini bagus sekali hasil dari Mas Nusril. Berikutnya coding untuk menampilkan daftar teman. Di sini dia menggunakan database dengan nama kelas, kemudian tabelnya dengan nama teman. Nah, di sini kalau kita lihat nama, alamat, tanggal lahir, hobi itu judul yang sudah sesuai dengan soal tadi. Kemudian ini RS-nya dari 0, 1, 2, 3. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari setting web servernya, ini hasil programnya. Nah, Anda perhatikan, kalau dibuat dengan tampilan yang menarik, ya, dengan tampilan yang menarik, itu hasilnya seperti ini. Ya, jadi ini Mas Nuri sudah memasukkan tambahan ada navigasi ya. Tapi karena tidak diatur page size-nya ya, jadi saya cek dulu. Untuk page size-nya di sini punyanya Mas Nusril itu dibagi menjadi berapa ya. Jadi kalau kelihatan, nah ini 10 nih. Ini kalau saya perbesar di sini. Nah, ini itu 10, berarti ditampilkan semua. Mungkin kalau menggunakan navigasi akan lebih bagus kalau rs.pexes-nya dibuat 5. Jadi nanti akan muncul 2 halaman, per halaman itu adalah datanya 5 rekod, seperti itu. Oke, ini saya lihat sudah hasil yang terbaik dari hasil yang dikirimkan. Hasil sudah oke. Untuk page size ya, untuk page size pada tampil data sebaiknya dibuat per halaman 5 rekod, tampilan akan lebih bagus ya. Nah, itu tadi untuk hasil dari punyanya Mas Nusril. Nah, berikutnya secara keseluruhan sudah oke. Jadi hasil seperti ini yang saya inginkan, dan ini sudah saya dapatkan dari salah satu mahasiswa di kelas SKS 18.2. Oke, untuk yang berikutnya adalah punyanya Ahmad Ali Saifuddin ya. Dimana punyanya Mas Ali Saifuddin ini kalau kita perhatikan
hasilnya. Nah, ini adalah pemanggilan angka, menampilkan bilangan antara 1 sampai 5 itu 4. Nah, ini dia mengambil salah satu, logikanya diambil dari sini. Ya, dan di sini kalau kita lihat call judulnya 4 sama 8. Oke, dia menggunakan model prosedur SAP. Ya, menggunakan model logika lain lagi nih. Jadi Mas Ali itu mengambil sengaja salah satu bilangan saja, misalkan 4. 6 sampai 10 yang diambil hanya 8, misalkan seperti itu. Ya sebetulnya masuk akal juga karena soal itu kan menampilkan bilangan antara 1 sampai 5, 6 sampai 10 ya. Ini bentuk lain lagi nih dari mahasiswa XKS 18.2. Nah, berikutnya menampilkan data teman 10 nama ya. Ada nama, alamat, tanggal lahir sama hobi di sini. Nah, kalau kita lihat sudah oke juga. Ini patut kita berikan apresiasi juga. Cuman sekali lagi yang kurang adalah untuk layout ini ya, layout tampilan itu harusnya bisa dimodifikasi sehingga tampilan lebih menarik ya. Seperti contohnya punyanya Mas Nusril tadi itu sudah memberikan tampilan yang berbeda dibanding hasil contoh seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini ada punyanya Mas Edi Widianto. Kita coba buka di sini untuk melihat hasilnya ya. Jadi ya kalau kita perhatikan di sini sudah membuat format dalam bentuk seperti ini ya, PPT. Ini bagus sekali. Program menampilkan angka menggunakan subroutine. Ini untuk scriptnya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 setting. Hasil programnya seperti ini. Oke, bagus sekali. Ini juga untuk hasil 10 data tadi, di mana dia menggunakan DB kelas untuk nama database-nya dan teman untuk nama tabelnya. Kemudian hasilnya seperti ini ya. Sudah sesuai dengan yang diminta oleh sistem. Ini kalau kita perbesar hasilnya seperti ini. Luar biasa, ini punyanya Mas Edi tadi. Oke, jadi kalau kita lihat hasil sudah oke. Tetap semangat kuliah online ya. Saya memiliki beberapa kesimpulan untuk hasil yang ditampilkan oleh kelas SKS 18.2 pada sore hari ini. Pada intinya yang pertama, selalu perhatikan soal ketika Anda menjawab ya. Kemudian yang kedua, dari tugas yang diberikan secara nilai kepuasan itu saya melihat ada 95% karena saya menemukan mahasiswa-mahasiswa yang berbakat di sini yang bisa mengerjakan tugas dengan baik, mengerjakan soal dengan baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan ya. Kemudian yang ketiga ada juga beberapa tugas yang menarik ya karena memberikan ide tersendiri dalam mengumpulkan tugas ujian akhir semester sekarang ini. Kira-kira itu dari kelas SKS 18.2 dan di sini saya informasikan sekali lagi bagi yang nilainya masih belum lengkap untuk segera dilengkapi, mungkin sekilas bisa saya perlihatkan susunan nilai dari kelas SKS 18.2. Ini kita bukakan kelas dulu. Ya, ini sudah ada di sini. Kita masuk ke sini, kita lihat ke nilainya. Nah, ini adalah kumpulan nilai ya, kumpulan nilai dari kelas SKS 18.2. Mulai dari pertemuan yang pertama, ini masih ada juga mahasiswa yang belum
ini ya, mengumpulkan ini apa namanya, nilai untuk UTS ini masih ada, termasuk tugas-tugasnya, demikian juga sampai yang terakhir ini. Kemudian ini kalau saya perlihatkan secara keseluruhan seperti ini, jadi bisa dilihat ya untuk hasilnya. Ini adalah yang bisa Anda peroleh. Anda bisa memperkirakan sendiri kira-kira nanti hasil dari mata kuliah pemrograman web 1 ini bagaimana atau berapa ya, karena ini bisa dilihat secara gambaran saja bahwa kalau Anda sudah rajin untuk absen di Siakat, kemudian yang kedua rajin untuk mengerjakan tugas-tugas baik berupa kuis ataupun tugas praktikum, kemudian ditambah Anda juga menyelesaikan UTS maupun UAS dengan baik, maka saya yakin tidak ada nilai yang jelek untuk Anda. Pasti Anda akan mendapatkan nilai yang sangat baik. Kira-kira itu yang bisa saya perlihatkan untuk mahasiswa SKS 18.2 pada sore hari ini. Pesan saya tetap semangat meskipun kita dalam sikon sekarang ini masih melaksanakan kuliah secara online ya dalam waktu yang cukup lama, bahkan 1 semester. Dan saya juga minta maaf misalkan dalam pelaksanaan pemberian perkuliahan mungkin ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi, gunakan mata kuliah yang saya ajarkan ini sebagai tambahan wawasan pemrograman bagi Anda. Semoga bisa membantu dan menambah wawasan Anda dalam memahami pemrograman web ya. Kira-kira itu saja yang bisa saya berikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya selama ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan selama saya mengajar Anda dalam 1 semester ini. Untuk hasil nilai akan saya berikan kurang lebih 1 minggu setelah pertemuan ini. Kira-kira itu saja yang bisa saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.